Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat kesempatannya sehingga saya bisa sharing doa di altar malam hari ini. Hari ini saya akan bahas tentang ubah insecure menjadi bersyukur ya. Karena ini tema yang saya akan bawakan yaitu ubah insecure menjadi bersyukur. Tapi sebelum itu saya akan bahas tentang apa itu insecure ya saudara ya. Insecure pasti kita tahu bahwa berasal dari kata bahasa Inggris. Secure artinya aman dan in artinya apa? Tidak ya. Jadi insecure artinya rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Ada selain itu artinya juga tidak pede atau tidak percaya diri terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain atau hubungan dengan orang lain. Minder, kemudian merasa tidak berharga, susah move on atau menyalahkan diri sendiri atau orang lain, atau pelin-pelan, dengki, iri, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berbahaya sekali, lebih berbahaya daripada um, FOMO yang kita pelajari di tahun lalu di bulan November, saudara. Jadi kita harus bahas tentang insecure di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita bukan malaikat, tidak ada yang sempurna. Kita lihat bentuk fisik kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kita tidak ada yang sempurna. Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting. Ada begitu banyak orang insecure dengan dirinya. Ada mukanya tidak ganteng atau tidak cantik. Jadi begitu banyak orang yang insecure dengan dirinya sendiri. Dan kita melihat juga dengan perjalanan kehidupan kita, yaitu uh, uh, di pendidikan kita, di karir kita, di kesehatan kita, di relationship kita dengan orang lain. Jadi pasti tidak berjalan dengan mulus ya, karena pasti ada proses yang kita hadapi. Nah, maka dari itu saya mau tahu nih, apa sih kita mau tahu bersama-sama apa sih insecure dari bapak-bapak? Mungkin insecure bapak-bapak adalah tentang pekerjaannya mereka. Kemudian apa sih insecure dari ibu-ibu? Nah, ibu-ibu mungkin insecure karena penampilannya, penampilan fisiknya, atau insecure tentang anaknya mungkin. Atau apa sih insecure dari anak-anak muda? Nah, anak-anak muda biasanya insecure tentang apa mental health ya atau kesehatan mentalnya mereka. Kalau mereka lagi diproses, kalau mereka lagi banyak masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka healing ya, mereka staycation, mereka liburan dan lain sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Nah, ini yang mereka hadapi, kita semua hadapi ketika kita mengalami yang namanya insecure, saudara. Jadi pada insecure ini ada negatifnya. Jika kita terkena atau terkena yang namanya insecure, maka orang bisa sampai stres, itu depresi, kemudian cemas, khawatir, apa namanya takut dan lain sebagainya. Itulah insecure yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada positifnya juga yang namanya insecure, yaitu kita bisa introspeksi diri agar menjadi lebih baik. Contohnya apa, saudara? Jika misalnya saya tidak pede dengan diri saya sendiri karena saya gendut, berarti saya tidak pede, tidak minder untuk tampil di depan banyak orang. Ya, tetapi bukannya saya insecure, tapi saya harusnya bersyukur. Ya, saya gendut, oke, saya gendut, tapi saya introspeksi diri, saya akan diet, saya akan berolahraga sehingga badan saya berat badan saya bisa turun. Itu artinya ada positifnya. Saya introspeksi diri untuk memperbaiki diri saya sendiri. Jadi kita mau belajar bersama-sama tentang uh, ubah insecure menjadi bersyukur. Amin. Saya akan bahas satu persatu, saudara ya. Yang warna merah ini adalah, lihat yang warna merah, penampilan fisik. Jadi ada begitu banyak orang yang minder ya, yang minder uh, dengan penampilan fisiknya. Saya sudah katakan tadi ya,
Makanya ketika dia minder, banyak yang operasi hidung, operasi muka, operasi badan supaya lemaknya hilang. Apa namanya, orang mau rambutnya sudah keriting mau lurus dan lain sebagainya. Contohkan seperti mama saya. Mama saya kalau diajak Nah, di depan saja untuk pergi makan, hanya di depan saja. Tapi apa yang harus dia lakukan sehingga dia tidak insecure ketika keluar rumah? Maka dia akan pakai bedak, dia akan pakai lipstick, dia akan pakai alis yang tinggi, ya. Ya, dia tato rambutnya, kemudian dia pakai parfum, dia pakai baju yang terbaik sehingga ketika dia keluar dia percaya diri, dia pede, dia tidak insecure ya. Kemudian juga biasa wanita-wanita ini ya, atau bisa juga pria, ketika foto-foto ya, wah ketika di foto sebelah kiri, mereka mengatakan, wah terlalu gendut, bisa nggak sebelah kanan? Ketika di foto sebelah kanan, dia mengatakan, wah jangan sebelah kanan, angle saya sebelah kiri, ya lebih bagus. Wah diulang-ulang terus fotonya sehingga mendapatkan foto yang terbaik. Jadi ada begitu banyak orang insecure terhadap dirinya sendiri atau penampilannya sendiri. Kita lihat yang biru, saudara, pikiran dan perasaan. Jadi ada rasa takut, ada panikan, ada rasa khawatir, merasa tidak berharga, pelin-pelan atau susah move on. Susah move on itu menyalahkan keadaan diri sendiri, menyalahkan keadaan pada diri sendiri dan orang lain, saudara ya. Itulah pikiran dan perasaan. Nah, kalau hijau ini akan bahas lebih bagus lagi, lebih dalam lagi, yaitu sosial, hubungan kita dengan sosial. Kebanyakan anak-anak muda itu haus pengakuan, saudara ya. Haus pengakuan. Kenapa? Karena kalau dia punya uang 100 juta, dia cuma pegang uang 100 juta, dia pergi ke tongkrongan, maka itu teman-temannya mengatakan, wah kehidupannya biasa aja, dia cuma punya motor saja, atau dia punya hanya pekerjaan motor dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya 100 juta itu dia pergi ke dealer mobil BMW, kemudian dia pergi ke tongkrongannya bawa mobil tersebut, maka orang lain akan mengatakan, kamu sukses karena kamu punya mobil mewah, yaitu BMW. Nggak apa-apa, dia cicil, dia punya hutang, dia susah untuk membayar, nggak apa-apa. Yang penting tongkrongannya mengatakan kamu sukses. Nggak apa-apa pinjol, nggak apa-apa utang, nggak apa-apa. Yang penting validasi eksternal. Yang penting kita dibilang sukses, ya. Makanya standar sukses atau standar sosial orang, kata dunia sukses itu seperti apa? Kalau sukses di umur 25 tahun harus punya 100 juta rupiah. Di umur 30 tahun harus sudah punya berapa ya? Harus sudah punya 1 miliar, kata kata netizen ya. Kemudian kalau mau dibilang sukses harus jadi PNS. Nah itu dulu kan, saya tidak menghina PNS, tapi kata orang tua dulu seperti itu. Kalau mau sukses harus jadi PNS. Kalau zaman sekarang, kalau mau sukses harus kerja di startup ya. Startup seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Tiket.com, Traveloka, dan lain sebagainya ya. Itu namanya startup. Tapi sekarang karena resesi, ada begitu banyak orang yang di PHK, saudara. Kemudian kalau mau sukses harus gajinya luar biasa. Gajinya 10 juta, 20 juta, 30 juta, harus di atas UMR, saudara. Itu baru orang lain mengatakan, kamu sukses. Ya, kamu sukses. Nah, terkadang juga kebanyakan orang yang kehidupan sosial itu kita kepo, saudara. Kepo ya. Ditanya, kamu udah punya pacar belum? Nah, jadi kita kadang-kadang lebih suka jadi biro jodoh, saudara ya. Kamu sudah punya pacar belum? Kalau sudah punya pacar ditanya lagi, kamu sudah nikah belum? Kalau sudah nikah ditanya lagi, kamu sudah honeymoon belum? Kalau sudah honeymoon ditanya lagi, kapan kamu punya anak? Kapan kamu punya anak kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Terus ditanya lagi, ah, kamu udah punya mobil belum?
Kamu udah punya rumah belum? Kamu udah keluar negeri belum? Wah, ditanya, semua ditanya. Jadi eh, kualitas kehidupan kita tidak seharusnya tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai, tapi kualitas kehidupan kita adalah seharusnya itu adalah karakter, attitude, dan dampak kita buat sesama kita. Amin. Jadi seharusnya seperti itu, saudara. Jadi kebanyakan orang insecure terhadap penampilan fisiknya, insecure terhadap pikiran-pikirannya, insecure terhadap kehidupan sosial, saudara. Karena pasti ada yang jauh lebih kaya dari kita, lebih keren dari kita, lebih hebat dari kita, saudara, ya. Makanya firman Tuhan katakan 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kita harus stop yang namanya insecure. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kelemahan kita, insecure kita. Tenang, kita ada kasih karunia Tuhan. Jadi kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kita lemah, kita insecure, tenang. Ada Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa bersuka cita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ini ada Daud yang tidak insecure, tapi dia mengucap syukur. Kita tahu bahwa Goliat ini mengintimidasi pasukan-pasukan tentara Israel selama berhari-hari. Tetapi ketika dia bertemu dengan yang namanya Daud, ya, dia kecil, dia tidak pakai baju perang, dia tidak pakai pedang, dia cuma pakai ketapel dan batu saja. Kita lihat Goliat, saudara, tingginya hampir 3 meter, dia pakai pedang, tombak, lembing, dan lain sebagainya. Dia adalah seorang prajurit pada masa mudanya. Tetapi Daud tidak insecure, dia tidak merasa lemah, dia tidak merasa takut terhadap Goliat. Tetapi dia bersyukur bahwa ada kasih karunia Allah, sehingga dia bisa kuat dan melawan si Goliat. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia mengalahkan Goliat dan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan ada bersama dengan Daud. Kuasa Tuhan sempurna atas Daud. Amin. Jadi kita nggak boleh insecure, tapi kita harus bersyukur. Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita berkata bahwa apa sih mengucap syukur itu? Mengucap syukur itu rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ucapan syukur bahwa Tuhan baik, selalu menyertai kehidupan kita. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal, di keluarga kita, di kesehatan kita, di keuangan kita, di pekerjaan kita, di karir kita, di hubungan kita dengan orang lain, sosial kita, dan lain sebagainya. Amin. Harus mengucap syukur sebab Tuhan baik. Nah, ada 3 kuasa yang terjadi jika kita mengucap syukur. Ya. Yang pertama, apa yang terjadi? Yaitu terjadi mujizat, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Yohanes 6 ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mendapatkan roti dan ikan? Dia menengadah ke langit dan dia selalu mengucapkan berkat, selalu mengucap syukur. Dan dampaknya ada kuasa yang terjadi, yaitu mujizat terjadi. Ada berkat yang luar biasa terjadi, ada mujizat terjadi. Makanya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan agar mujizat terjadi. Amin. Jadi
apa namanya, kita mengucap syukur, itu dampaknya adalah mujizat. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi ketika ada kuasa yang terjadi jika kita mengucap syukur? Terjadi perubahan hidup, saudara. Di Lukas 17 ayat 15 sampai 19, yaitu orang Samaria yang terkena kusta, ya. Ceritanya pasti ya, ketika itu datang 10 orang kusta kepada Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah kepada imam bahwa engkau telah sembuh. Di tengah perjalanan apa yang terjadi, mereka sembuh dan mereka senang sekali. Tetapi hanya satu orang saja yang kembali kepada Yesus, yaitu orang Samaria. Ketika dia datang kepada Yesus, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia bersukacita, ya. Dia memuji Allah karena dia sembuh. Dia datang kepada Yesus, di depan kaki Yesus, dia sujud tersungkur, dan apa yang dia lakukan, dia mengucap syukur karena terjadi kesembuhan di dalam kehidupan. Amin. Dia bilang kepada Yesus, mana 9 orang itu? Dia tidak kembali dan memuliakan Allah. Tetapi kamu, ya, datang memuliakan Allah. Berilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa saya mengatakan terjadi perubahan hidup? Karena orang Samaria yang kusta ini, itu kalau orang-orang kusta akan punya daerah khusus, ya, punya tempat khusus, daerah khusus, semua orang-orang kusta di situ. Jadi dia tidak bisa bergabung sama orang-orang yang hidup normal. Nah, ketika dia sembuh, apa yang terjadi? Dia kembali kepada kehidupan normalnya. Jadi ada perubahan hidup dari daerah satu ke daerah yang satu, sehingga dia bisa apa namanya, hidup normal kembali, saudara. Jadi yang pertama adalah terjadi mujizat ketika kita mengucap syukur. Yang kedua, terjadi perubahan hidup ketika kita mengucap syukur. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu terjadi pemulihan dan pelipat gandaan, saudara. Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, ini dia, saudara. Jadi kuasa yang terjadi jika kita mengucap syukur yang terakhir adalah terjadi pemulihan dan pelipat gandaan. Kenapa bilang pemulihan? Pemulihan apa yang dulu dia dapatkan dikembalikan sama Tuhan, dan double portion, saudara. 2 kali lipat. Kita tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang benar, orang yang saleh. Dia juga orang yang sangat kaya. Tetapi Allah mengizinkan iblis mencobai dia, ya, sehingga keluarganya berantakan, anak-anaknya mati, kemudian istrinya juga suruh dia untuk mengutuki Tuhannya, kemudian hartanya bisa lenyap, kemudian dia kena penyakit yang sadis, ya, penyakitnya luar biasa. Kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan, kamu kena penyakit karena kamu berdosa dan lain sebagainya. Ya, dia insecure sekali, tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika istrinya suruh mengutuki Tuhannya, apa yang dia katakan, saudara? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun dia kena penyakit, dia tidak insecure, tapi malah dia mengucap syukur. Dia mengatakan juga di ayat 2, ayat 10 mengatakan, apakah kita menerima yang baik saja daripada Allah dan tidak mau menerima yang baik, saudara, ya? Seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego, dia mengatakan bahwa sekalipun Tuhan Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung Tuhan Allah Nebukadnezar. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Dia punya iman, Tuhan mau tolong, tidak tolong,
saya tetap mengucap syukur, saya tetap menyembah Tuhan. Maka dari itu, kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan dalam kehidupan kita. Apa tadi, saudara? Ada 3 kuasa yang terjadi jika kita mengucap syukur. Yang pertama, terjadi mujizat. Yang kedua, terjadi apa? Perubahan hidup. Yang ketiga adalah terjadi pemulihan dan pelipat gandaan, saudara. Amin. Saya ingin bersaksi tentang saya insecure, saudara ya. Apa saya cerita ini sudah berulang-ulang kali, tapi pernah saya cerita. Tapi saya ingin cerita tentang kesaksian saya, yaitu ketika saya membangun usaha di tahun 2019, saya membangun kedai kopi pasir kekinian atau KPK, saudara ya. Ada di Bekasi, kemudian ada juga yang di Mall PGC, Cililitan, saudara. Ketika saya membangun usaha, wah, saya sangat bersuka cita sekali. Tetapi apa yang terjadi karena corona di tahun 2020 bulan 3 dan semua usaha tutup, dan disitulah terjadi insecure sangat luar biasa. Ada rasa takut, ada khawatir, ada depresi, ada gangguan mental, saudara ya. Karena waduh, gimana ya masa depan seperti apa? Bingung mau ngapain. Karena pada waktu itu sangat mencekam. Ada begitu banyak orang yang mati karena COVID-19. Jadi saya insecure, pikiran saya insecure. Kemudian apa kata orang? Wah, saya bangkrut, saudara. Saya bangkrutnya itu puluhan juta rupiah, saudara ya. Tetapi karena saya mau belajar untuk mengucap syukur dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara ya? Apa yang terjadi? Tuhan memberikan saya hikmat menjual buku di online, di Shopee, kemudian Tokopedia, sekarang ada di TikTok Shop, dan buku saya terjual itu sudah hampir 1.000 buku, saudara. Jadi saya sudah hampir menjual 1.000 buku, dan apa yang saya keluarkan di modal saya di KPK itu kembali bahkan 2 kali lipat, saudara. Terjadi mujizat, amin. Terjadi mujizat, terjadi pelipat gandaan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena saya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati saya juga karena saya mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kemudian ini yang terakhir, saudara, saya ingin cerita ilustrasi tentang kisah petani miskin dan kuda yang sangat cantik ini, saudara. Saudara dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Jadi dahulu kala ada seorang petani miskin yang memiliki kuda yang sangat cantik dan gagah ya. Nah, di suatu hari ada seorang yang sangat kaya ingin membeli dan menawar dengan harga yang sangat tinggi. Mungkin dia tawar 10 miliar atau 20 miliar. Wah, kalau misalnya kita punya uang 10 atau 20 miliar, kita sudah financial freedom ya. Kita bisa tidak usah kerja lagi, tapi ada passive income, saudara. Tetapi sayangnya si petani miskin ini nggak mau jual kudanya karena dia sudah anggap seperti anak sendiri si kuda yang cantik ini. Nah, tapi teman-temannya ini atau netizennya atau tetangganya mengatakan, wah, sayang sekali kamu nggak menjual, diejeklah si petani miskin ini karena dia tidak menjual kudanya. Nah, keesokan harinya nih, saudara ya, kuda itu hilang dari kandangnya. Nah, datang lagi teman-temannya nih. Teman-temannya bilang, sungguh buruk nasibmu ya. Kalau saja kau jual itu, kamu bisa jadi orang kaya, jadi miliarder. Kamu punya uang 10 miliar atau 20 miliar. Tapi sekarang apa? Kudamu hilang ya. Kudamu hilang. Apa yang dilakukan si petani ini? Dia hanya diam saja. Dia tidak insecure, tapi dia mengucap syukur. Dia diam saja, dia nggak komentar apa-apa. Nah, beberapa hari kemudian, si kuda petani
petani ini kembali membawa 5 ekor. Jadi 1 ekor yang pergi itu kembali membawa 5 ekor teman-temannya dan datang ke si petani miskin ini. Dan ada teman-temannya datang lagi, si netizen kepo luar biasa ini. Dia mengatakan, wah, beruntung sekali nasibmu. Ternyata kudamu membawa keberuntungan. Tadi bilang nasibnya buruk, sekarang bilang beruntung ya. Tetapi apa respon si petani ini? Petani ini bilang, dia tidak komentar lagi, dia hanya mengucap syukur. Dia nggak berkomentar, dia hanya mengucap syukur. Dia hanya diam saja. Nah, beberapa hari kemudian, si anak petani ini sedang melatih. Jadi anaknya melatih si kuda-kuda yang baru datang itu. Ada 5 kuda yang datang ya. Tetapi anaknya ini ketika dia melatih kuda-kuda baru itu, apa yang terjadi? Anaknya jatuh dan kakinya patah. Nah, si netizen datang lagi. Si teman-temannya datang lagi. Aduh, rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihatlah anakmu sekarang, kakinya patah. Nah, dikatain anaknya sial. Si petani ini tetap diam dan tidak berkomentar apa-apa. Tidak berkomentar ya. Tidak berkomentar apa-apa. Dan tadi juga dia sudah tidak berkomentar. Nah, jadi apa namanya? Dia tidak insecure tapi dia selalu mengucap syukur. Nah, seminggu kemudian apa yang terjadi? Terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan karena patah kakinya. Nah, datanglah si teman-temannya itu, si netizen yang jahanam itu ya, mendatangi si petani petani ini sambil menangis. Beruntung sekali nasibnya. Kan anakmu tidak ikut berperang, sedangkan kami harus kehilangan anak-anak kami. Kemudian berkomentarlah si petani itu dan berkata, janganlah terlalu cepat menilai dan mengambil kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau buruk. Semuanya adalah suatu proses perjalanan hidup. Makanya kita harus mensyukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang dapat, apa yang kita dapat hari ini belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini belum tentu buruk untuk hari esok. Jadi kita harus ingat bahwa segala sesuatu dalam rencana Tuhan dan segala perkara yang terjadi diizinkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan untuk kita ya. Jadi itulah kisah daripada petani miskin dan si kuda cantik ini. Di ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 6 mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu insecure tentang apapun juga. Jadi kita nggak boleh insecure terhadap penampilan fisik kita nggak boleh insecure terhadap pikiran dan perasaan kita ya. Kita nggak boleh insecure terhadap uh, sosial, kehidupan sosial kita. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Jadi kita harus mengucap syukur tetapi tidak insecure. Kita harus mengucap syukur tetapi tidak insecure. Amin. Jadi kita rubah insecure menjadi bersyukur. Tapi kalau ada yang tanya, John sharing apa hari ini, ada 3 kuasa yang terjadi jika kita mengucap syukur. Terjadi mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, terjadi perubahan hidup seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang kusta itu. Kemudian yang ketiga, terjadi pemulihan dan pelipat gandaan seperti yang terjadi pada Ayub. Amin. Saya berharap kita hidup tidak insecure, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lemah, tapi kita kuat. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin, saudara.